ini mungkin banyak dari fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi jangan lupakan juga, kalau di bulan November besok ada yang namanya Piala AFF. Meskipun sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting tapi nggak penting-penting amat. Namun bukan berarti PSSI bisa mengabaikan gitu aja. Nah, Piala AFF 2024 nanti, Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan lagi-lagi Vietnam. Sebelumnya sempat diisukan bakal menurunkan tim U20 lah atau gabungan antara pemain U20 dengan beberapa pemain senior dari Liga 1. Namun menurut keterangan dari Pak Sumarji selaku manajer timnas, Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024 dengan membawa skuad mayoritas yang akan diproyeksikan main di SEA Games 2025. Yang mana artinya, tim ini didominasi oleh pemain U23 serta tetap akan dilatih oleh Sinteyong. Meskipun begitu, diketahui kalau Vietnam selaku lawan Indonesia di grup B nanti merasa agak nggak terima. Sebab bagi Vietnam, Indonesia sekarang ini benar-benar udah nggak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting, walaupun belum pernah juara sekalipun. Sesuatu yang kemudian seolah dibantah oleh Thailand yang merasa jika siapapun yang main di Piala AFF nanti, kualitas Indonesia tetaplah sama kuatnya. Di tengah persiapan timnas senior untuk menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia, PSSI bagaimanapun juga nggak boleh menyepelekan keberadaan Piala AFF sebagai turnamen yang selama ini udah rutin diikuti. Dan sebelum ini, Pak Erick sendiri kan pernah bilang kalau di Piala AFF nanti kemungkinan Indonesia akan banyak menurunkan skuad muda agar tak memecah konsentrasi pemain yang udah main di round 3. Karena bagaimanapun, yang paling realistis adalah membagi fokus dan skala prioritas. Dan suka tak suka, kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama sekarang ini. Memang SEA Games menjadi target juga buat kita. Kalau ditanya, gimana Pak kalau nanti negara-negara lain ada keluarga tim senior yang apa? Kalau selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong semakin banyak talenta yang kita targetkan kalau misalnya 150 talenta itu yang kita mendorong. Biarkan pemain yang sudah baik tidak perlu lagi dia dari atas senior. Kalah menang sepak bola biasa, cuma kalah. Ya berkaca dari situasi yang ada, emang sih mungkin agak aneh bagi semua timnas mania melihat timnas senior yang udah terbiasa tampil di level Asia tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Tapi ya apapun itu, kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respect kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Erick, yaitu menurunkan pemain muda. Masalahnya pemain muda seperti apa dulu nih yang dimaksud, kan gitu? Karena sebelum ini muncul banyak wacana kalau timnas Indonesia akan turun dengan skuad U20 atau kombinasi pemain timnas U20 dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama timnas asuhan Sinteyong. Dan memang berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi andalan di timnas. Apalagi jadwal itu bentrok sama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya konyol aja sih kalau masih memaksakan, kan gitu logikanya. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya udah pernah mencoba menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda plus jadwal yang mepet. Namun baru-baru ini, manajer timnas Indonesia, yakni Pak Sumarji mengatakan kalau nantinya di Piala AFF, Indonesia akan memakai pemain U23. Kemudian untuk pelatih, beliau menegaskan kalau pelatih yang menangani tetap Sinteyong. Karena bagaimanapun Coach Indra dan Coach Nova udah punya porsi sendiri bersama timnya masing-masing. Kalau senior ini kan sudah disepakati. Kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, itu beliau menyampaikan sudah disepakati dengan Coach Sinteyong bahwa yang akan dipakai untuk SEA Games untuk Piala AFF 2024 adalah yang akan main di SEA Games. Berarti U23 dengan pelatih Sinteyong. Kalau untuk Piala AFF itu kan tergantung klubnya mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, dia tidak akan dipanggil. Ucap Sumarji, dilansir dari CNN.
Di sisi lain menanggapi situasi ini, Vietnam yang satu grup dengan Indonesia di Piala AFF nanti, melalui media Zinews merasa agak dongkol dengan keputusan tim Indonesia. Sama seperti protes yang dilakukan Malaysia kalau Indonesia dianggap Vietnam benar-benar seperti menganggap remeh ajang Piala AFF dengan tidak menurunkan skuad terbaik walaupun mereka juga sadar ajang ini nggak masuk kalender FIFA. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas. Tulis di news. Nah, mendengar media Vietnam yang kuar-kuar perkara Indonesia mau mainin siapa di AFF, membuat Thailand pun sepertinya merasa risih juga. Sebab bagaimanapun, Indonesia yang sekarang, mau skuadnya diisi oleh siapapun tetaplah kuat. Dan rencana PSSI menurunkan mayoritas pemain U23 yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 pastilah udah dipertimbangkan matang-matang. Lagi pula Thailand sendiri juga merasa kok kalau skuad muda Indonesia yang sekarang benar-benar menjanjikan. Begitu pula dengan pemain-pemain senior di Liga 1 yang seandainya nanti dipanggil pun, mereka juga pasti udah mengerti gimana cara main Sinteyong, kan gitu. Yap, sekali lagi melihat sikon yang ada, memang opsi menurunkan skuad mayoritas U23 adalah opsi terbaik untuk saat ini. Dan mungkin bisa juga dikombinasikan dengan para pemain Liga 1 macam Nadeo, Wahyu Pras, Ferrari, Mark Locke, Rahmat Irianto, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta ataupun Malik Rizaldi. Walaupun nantinya tim ini banyak diisi pemain U23 atau beberapa dari Liga 1, kebanyakan dari mereka kan juga sebelumnya udah paham gimana Sinteyong. Jadi untuk adaptasi bisalah gak terlalu sulit. Dan emang harusnya gitu gak sih? Karena bagaimanapun Thailand aja juga udah mulai menerapkan itu. Di mana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak gitu loh? Toh kalau ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih Coach Shin buat mengisi timnas senior. Oleh karena itu, dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi nggak ada salahnya kedalaman timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi dua tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan plus abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, skuad U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Pokoknya tetap semangat Garuda, rebut dan raih prestasi sebaik mungkin. Mau di level ASEAN, Asia, bahkan dunia. Pokoknya gas dulu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.